Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 423 yang mana hadis ini membahas tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ruku dengan tergesa-gesa, ya. Jadi seperti apa sih kondisinya sahabat Rasulullah pada waktu itu? Nah, jadi sahabat Rasulullah yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar atau Abu Bikaroh. Nah, beliau ini mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi ya, ingin mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada waktu posisi itu Rasulullah sedang ruku. Ya, entah kenapa dalam keadaan tergesa-gesa Abu Bikaroh ini juga ikutan ruku, tapi posisinya belum sampai pada softnya, masih berada di belakang soft. Baru dia pelan-pelan kayak gitu sambil berjalan, sambil ruku, dia itu berjalan kayak gitu masuk ke saf dalam posisi ruku. Nah, kemudian Rasulullah menegurnya. Jadi seperti apa hadisnya? Yuk kita ikuti sama-sama ya. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un faraqa'a qabla ay yasila ila shafi faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam faqala zadallahu hirsan wa la ta'ud rawahul Bukhari wa zada Abu Daud fihi faraka Dawud as-Sofi summa masa ila Sofi. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah semoga Allah meridhoi atas beliau, annahu intaha, bahwasanya Abu Bakrah itu hendak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa raqiun, sedangkan Rasulullah pada waktu itu posisinya sedang ruku. Faraka'a, maka Abu Bakrah ini juga ruku. Qabla ayyasila ila sofi, yang mana posisi Abu Bakrah ini belum sampai softnya. Jadi dia belum masuk soft, itu posisinya sudah ruku, langsung ruku seperti itu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakrah, faqala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zadakallahu hirsan, semoga kamu bertambah rajin, semoga Allah membuatmu menjadi tambah rajin. Wala ta'ud, akan tetapi jangan diulangi. Ya, jadi Rasulullah puji dulu orang tersebut ya, doakan dulu orang tersebut, baru beliau ngomong apa yang dimaksud.
kayak gitu ya, langsung menegur. Wahai Abu Bikaroh, bahasanya seperti itu. Semoga Allah membuatmu tambah rajin. Tapi tolong akan tetapi jangan diulangi. Seperti itu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wazada Abu Dawud fihi, dan Imam Abu Dawud di sini menambahkan, di dalam hadis ini menambahkan, faraka ahaduna sofi, yang mana Abu Bikaroh ini melakukan ruku tanpa di belakang sof. Summa masya ila sofi. Kemudian beliau itu berjalan ke arah sofnya. Jadi sambil ruku beliau itu berjalan. Masya ila sofi. Jadi kalau kita posisi ruku supaya bagus itu, kita maju dulu soft, kemudian kita takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram, baru melakukan ruku, seperti itu ya. Kalau misalkan kita posisinya terlambat. Makna keseluruhannya adalah pada suatu hari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakrah atau Bikaroh di sini datang dengan langkah tergesa-gesa untuk sholat berjamaah. Nah, akhirnya sampailah ia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ruku. Karena Abu Bakrah merasa khawatir tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah dan pahala ruku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia segera melakukan ruku mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai pada saf sholat. Jadi kita harus sampai dulu pada saf sholat, baru kita takbiratul ihram, kemudian ruku, seperti itu ya. Kemudian ia berjalan sambil ruku menuju saf, bergabung dengan jamaah lainnya. Jadi sebelum dia sampai nih dia ruku, kemudian dia jalan pelan-pelan kayak gitu kan, sambil posisinya dalam keadaan ruku ya, sambil ruku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholatnya, maka beliau menanyakan orang yang melakukan hal tersebut. Lalu Abu Bakrah di sini mengakui perbuatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui apa yang telah dia perbuat. Ya, nggak ada masalah di sini ya, nggak ada masalah. Tetapi beliau memberinya petunjuk yang lebih afdal untuk masa mendatang, agar kelak Abu Bakrah ini berjalan pada tuntunan yang sempurna. Karena posisi Abu Bakrah ini juga tidak tahu hukumnya kayak gimana, kayak gitu kan. Kemudian juga Rasulullah juga nggak begitu senang dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah, maka Rasulullah memberikan tuntunan yang lebih afdol untuk masa mendatang supaya Abu Bakrah ini berjalan pada tuntunannya sempurna. Hal ini diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kalimat penuh dengan kelembutan, ya, yaitu zadakallahu hirson. Semoga Allah menjadikan kamu lebih semangat lagi, seperti itu. Itu ya, melalui sabdanya, yaitu semoga Allah membuat kamu bertambah rajin. Nah, kemudian di sini diteruskan lagi wala ta'ud, tetapi janganlah kamu ulangi perbuatan tersebut. Nah, analisis lafadznya adalah intaha ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Ketika itu beliau sedang ruku mengimami jamaah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam posisinya pada waktu itu sedang ruku untuk mengimami jamaah beliau. Faroka qabla ayaswila ila sofi, yang mana Abu Bakrah ini melakukan ruku
sebelum sampai pada shaf sholat. Hal ini dilakukan, Abu Bakar lakukan karena beliau takut, karena beliau khawatir akan tertinggal satu rakaat. Zadakallahu hirsan. Semoga Allah membuatmu bertambah rajin dalam mencari kebaikan dan bersegera melakukannya. Wala ta'ud di sini berasal dari lafaz al-aud yang artinya kembali. Ada yaudu itu ya. Al-aud ini artinya kembali. Maksudnya adalah jangan kamu ulangi lagi rukukmu sebelum masuk dalam shaf sholat. Jadi rukuk sebelum masuk shaf sholat atau melakukan gerakan-gerakan sholat sebelum masuk shaf sholat itu tidak diperkenankan. Zada Abu Dawud, Imam Abu Dawud di sini menambahkan yang mana lafaz hadis ini menurut Abu Dawud melalui Al Hasan sebagaimana berikut. Ya, ini fullnya. Anna Abu Bakrata ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam. Raki'un faraka'a duna sofi summa masya ila sofi falamma qadan nabi sallallahu alaihi wasallam au sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam qala ayyukumul ladzi raka'a duna sofi summa masya ila sofi faqala Abu Bakar ana faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wala ta'ud. Bahwasanya Abu Bakar tiba ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Lalu Abu Bakar ikut ruku sebelum masuk shafnya. Kemudian ia berjalan sambil ruku memasuki shaf tersebut. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan sholatnya, beliau bersabda, "Siapakah di antara kalian yang ruku sebelum masuk shaf?" Lalu berjalan sambil ruku memasukinya. Kemudian di sini Abu Bakar mengakuinya, menjawab, "Saya wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah menambahkan kerajinanmu, ya, tapi jangan kau ulangi lagi." Ya. Itu cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam menegur para sahabatnya yang sekaligus muridnya ketika melakukan kesalahan. Ya. Kemudian fikih hadisnya adalah yang pertama berjalan di dalam shaf untuk maslahat, berjalan di dalam sholat untuk maslahat sholat itu sendiri tidak membatalkannya. Para imam berbeda pendapat mengenai kadar langkah yang dimaafkan. Ya, jadi kalau misalkan gini, berjalan untuk kemaslahatan sholat ya, yang mana langkahnya itu tidak terlalu besar, kemudian dilakukan dengan halus, maka itu tidak membatalkan sholat selama itu kepentingannya sholat untuk kepentingan sholat. Misalkan begini, saf di samping kita kosong karena jamaah di samping kita ini lagi ada halangan, lagi ada uzur kayak gitu, maka yang teman kita yang sebelah sini merapat seperti itu ya, atau kita yang sebelah sana merapat seperti ini. Begitu juga misalkan yang di depan kosong kayak gitu, makmum yang di depan kita berjalan kayak gitu meninggalkan kita karena ada uzur, kita langsung masuk seperti itu, berjalan seperti itu. Itu tidak ada masalah selama kadar langkah kita tersebut masih dimaafkan. Nah, kalau menurut pandangan Imam Syafi'i, kadarnya ialah 1 langkah atau 2 langkah secara berturut-turut, itu masih dimaafkan. Kemudian kalau misal 2 langkah atau lebih dari itu, maka tidak
boleh. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Jadi kalau misalkan kita ngambil langkah besar aja, kayak gitu kan, 1, 2, kayak gitu sudah sampai kayak gitu. Itu tidak ada masalah seperti itu. Tapi kalau sudah 3 orang kayak gitu kan, 3 orang kayak gitu, dia kebetulan sama-sama ada uzur, nah ya sudah itu. Nggak bisa lagi. Itu kalau misalkan jamaah di belakangnya nggak bisa ngisi, nggak ada jamaah di belakangnya lagi, ya otomatis saf kosong. Itu nggak ada masalah. Jika langkah yang dilakukannya terputus-putus, hal tersebut dapat dimaafkan kecuali mencapai 100 langkah. Nah, jadi kalau misalkan dia langkahnya tadi itu dilakukan secara ini apa tadi itu berturut-turut, yaitu satu, dua, maka lebih dari itu batal sholatnya. Tapi kalau misalkan dia melakukannya terputus-putus ya, 1, 2, berhenti dulu dia, kayak gitu kan, sholat dulu, kayak gitu baru nanti dia langkah lagi 1, 2, kayak gitu sampai terputus-putus sampai dia ketemu safnya kayak gitu. Nah itu tidak ada masalah kecuali sekalipun di sini masih tetap dimaafkan sekalipun mencapai 100 langkah. Jadi sampai berapa langkah pun kalau dia melakukannya terputus itu tidak ada masalah. Yang biasanya itu yang paling bagus itu makmum yang di belakang mengisi yang di depan, bukan yang di sampingnya. Itu. Sebagian kalangan mazhab Hanafi memperbolehkan hanya 1 langkah itu. Sedangkan menurut sebagian yang lainnya sampai batas tempat sujud ya, sampai batas tempat sujud. Ya, kalau sudah mencapai batas tempat sujud itu tidak boleh ya. Nah, menurut mazhab Maliki apabila melangkah untuk menutupi celah-celah dimaafkan ya sebatas 2 atau 3 shaf. Jika langkah yang dilakukan bukan untuk 2 hal tersebut seperti menolak orang yang akan lewat atau menangkap hewan kendaraan yang lari dan sebagainya, perhitungannya dikembalikan menurut tradisi. Hal ini dianggap sedikit oleh tradisi dimaafkan, tetapi bila dinilai sebaliknya oleh tradisi maka tidak dapat dimaafkan ya. Jadi kalau di Indonesia kalau sudah mengejar hewan kendaraan kayak kuda apa segala macam ya itu sudah masuk langkah yang sudah tidak bisa dimaafkan lagi, maka sholatnya batal. Tapi kalau misalkan di suatu tempat tradisinya itu mengejar hewan, langkah mengejar hewan kendaraan itu masih bisa dimaafkan dan itu masih dalam kategori langkah kecil, maka dimaafkan. Itu menurut Imam Malik. Itu kalau misalkan kita melakukan gerakan tersebut untuk mengejar hewan kendaraan yang kabur seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk menutupi celah yang sudah ditinggalkan, diuzurkan itu nggak ada masalah menurut Imam Malik. Itu masih dibenarkan. Yang kedua, barang siapa yang menjumpai imam sedang ruku, janganlah ia memasuki sholat memasuki sholat sebelum sampai pada softnya. Jadi kalau misalkan kita menjumpai imam sedang ruku atau sujud, kita langsung sujud, tapi kita belum sampai pada softnya, maka itu tidak boleh. Jadi kita harus sampai dulu softnya. Kita harus rapatkan dulu softnya, berdiri dengan sempurna dulu, kemudian kita takbiratul ihram, baru kita ikuti gerakan imam. Seperti itu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di hadis nomor 422 ya. 423 ya.
Yang mana di sini pembahasannya adalah ketika kita mengikuti gerakan imam sebelum masuk shaf sholat, ya itu tidak boleh. Itu kan yang paling diutamakan, itu yang paling utama kalau kita mengikuti tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk shaf terlebih dahulu, ya, baru kita mengikuti gerakan imam. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.